bendera dalam rangka memperingati HUT PGRI yang ke-78 segera dimulai. Lanjutkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Jalan di tempat. Buka formasi. Jalan. Bendera siap. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kesehatan, kesempatan, wabil khusus nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Guru dan Hari PGRI ke-78 tahun 2023. Salawat salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju alam yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur, from the darkness to the lightness. Bapak Ibu guru dan anak yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023. Dan semoga nanti sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya mengulas sedikit tentang isi dari pidato ini. Ibu dan Bapak guru yang senantiasa saya banggakan, tahun ini mungkin menjadi tahun terakhir saya merayakan Hari Guru Nasional sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal ini membuat saya merasa sedih, karena saya pasti akan rindu bertemu dengan ibu dan bapak semua. Tapi di balik itu tersimpan rasa yakin dan optimis yang sangat kuat dalam benak saya. Saya yakin Bapak Ibu guru sebagai nakoda tidak mau membalikan lagi arah dari kapal Merdeka Belajar. Saya optimis bahwa semua pendidik di seluruh Indonesia masih akan terus bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Keyakinan ini tumbuh dari hal-hal yang berhasil kita capai bersama dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun pertama Merdeka Belajar, kita menghapus ujian nasional dan memberi kepercayaan penuh kepada guru untuk menilai hasil belajar muridnya. Kita menerapkan asesmen nasional agar kita semua berfokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid. Saya ulangi, lingkungan belajar menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid. Lalu di tahun berikutnya kita meluncurkan kurikulum Merdeka. Jika asesmen nasional mengukur tujuan perubahan, kurikulum Merdeka memberikan petunjuk jalan mencapai tujuan itu. Ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga ini semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Jutaan guru di seluruh Indonesia sekarang saling terhubung, saling belajar, dan menginspirasi satu sama lain dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Terakhir, yang juga sangat membahagiakan adalah
kita sudah semakin dekat untuk mencapai target 1 juta guru ASN PPPK guna memenuhi kebutuhan guru dan tentunya meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, semua ini membuat saya percaya bahwa Hari Guru Nasional tahun ini bukanlah salam perpisahan. Sebaliknya, peringatan Hari Guru Nasional tahun ini adalah penanda kesatuan tekad kita untuk mengakselerasi kemajuan sistem pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita rayakan hari ini dengan semangat untuk terus melaju ke depan dengan derap langkah serentak melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Selamat Hari Guru Nasional. Jakarta, 25 November 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, itu adalah sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menyambut Hari Guru Nasional. Izinkan saya selaku pembina upacara untuk meng-highlight kalimat dalam teks pidato ini. Lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid. Itu adalah inti dari kurikulum Merdeka Belajar. Anak-anak sekalian, seperti apa literasi numerasi dan siswa yang berkarakter itu? Anak-anak sekalian, perhatikan Pak Guru baik-baik. Seperti apa karakter yang harus kita miliki? Anak-anak sekalian, Pak Guru ini adalah sebuah apa? Kertas. Baik, saya mau cek apakah sudah sampai kalian pada tataran itu. Ini adalah sebuah kertas. Kalau kertas ini saya kasih kepada kalian, apa kamu mau menerimanya? Ada yang mau, ada juga yang tidak. Baik, kalaulah kertas ini saya remas-remas, saya berikan ke kalian, apa kalian mau menerimanya? Ada yang mau, ada yang tidak. Kalau kertas ini saya remas, saya injak-injak sehingga kotor, lalu saya kasih kepada kalian, apa kamu menerimanya? Tidak, nggak mungkin. Siapa tahu kotor sudah terkena kuman. Baik, itu adalah kertas. Sekarang anak-anak bayangkan, kalau yang saya pegang ini adalah uang yang bayangkan di kepala kalian, ini adalah uang 100.000. Bayangkan ini adalah uang 100.000. Jangan pandang ini adalah putih, lalu ini kertas. Jangan. Ini kertas, tapi bayangkan di kepala kalian, ini adalah uang 100.000. Bisa? Baik, kita tes. Ada pertanyaan di akhir. Ini adalah uang 100.000. 100. Bayangkan warnanya apa? Merah. Nggak ada 100.000 yang hijau. Warnanya merah. Baik. Kalau di tangan saya uang 100.000 saya kasih kepada kalian, apa kalian mau menerimanya? Kalau ada yang menolak perlu dipertanyakan. Nggak ada orang yang menolak dikasih uang 100.000. Baik. Kalau uang ini saya remas-remas seperti ini adalah, anggap ini adalah uang 100.000. Lalu saya kasih kalian, apa kamu mau menerimanya? Pasti tidak ada yang akan menolak, walaupun saya remas-remas. Setelah saya remas, saya injak, kotor, saya kasih kamu, masih mau menerimanya? Pasti nggak mungkin tidak mau menerima. So, uang itu yang dilihat bukan tampilannya, oke?
dia remas ke, dia kotor ke, apalagi dia bagus, pasti diterima. Karena uang itu yang dilihat, dia berharga bukan karena tampilannya, tapi karena apanya. Luar biasa. Uang itu biar kita remas, biar dia kotor, tidak ada kita menolak, karena dia punya nilai. Terima kasih anak-anakku semuanya, itu luar biasa. Saya tadi malam membayangkan tidak akan ada yang bisa menjawab, tapi ternyata itu luar biasa. Itu anak SD apa SMP? SD. Saya Pak Guru tidak bawa 100.000. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah jenis sana. Itulah yang disebut dengan sistem yang sekarang yang disebut dengan high order thinking skill. HOT kalau disingkat, high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Nah, itu adalah uang anak. Bagaimana kalau kita sebagai manusia, di mana nilai kita? Baik, sebagai siswa, sebagai manusia, kita akan mendapatkan nilai itu dengan 3 tahapan. 3 hal yang harus kita punyai sehingga kita punya nilai. Kalau kita punya nilai, kita tidak akan hanyut karena cacian orang, tidak akan merasa terhina karena dihina orang, tidak akan merasa terbanggalan karena disanjung orang, karena kita punya nilai. Lalu di mana nilainya kita sebagai manusia? Perhatikan ini. Sebagai manusia untuk mendapatkan nilai, kita harus pertama punya pengetahuan yang disebut dengan knowledge, pengetahuan. Yang kedua, kita harus punya keterampilan yang disebut dengan skill. Dan yang ketiga, kita harus punya sikap yang disebut dengan attitude. Pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, karakter, itu harus kita miliki sehingga kita akan punya nilai. Bagaimana pengetahuan bisa diperoleh anak-anakku semuanya? Pengetahuan diperoleh melalui indera kita. Kalau kalian lihat teman kalian kiri kanan depan belakang, bahwa Tuhan memberikan kita indera sama, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Semua kalian, semua kita, mata kita 2. Semua kalian, semua kita, telinga kita juga 2. Semua kalian, semua kita, lubang hidung kita 2, hidung kita 1. Semua kita nggak ada bedanya. Tetapi kenapa di sekolah ada yang lebih pintar, ada yang kurang pintar, ada yang di bawah itu? Mengapa itu bisa terjadi padahal kita dikasih fasilitas yang sama oleh Yang Maha Kuasa? Jawabannya apa? Ada yang bisa? Itu terjadi karena kita tidak memanfaatkan fasilitas pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan diperoleh dari apa yang kita lihat, anak-anak. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita rasa, apa yang kita raba. Semua yang kita lihat, yang kita baca, kita dengar, kita rasa, itu kita bawa ke alam pikiran kita peroleh, sehingga jadilah dia sebuah pengetahuan. Yang kedua adalah skill. Ingat, pengetahuan itu nilainya, kalau dia berdiri sendiri, nilainya adalah 0. Oke? Tadi kita bicara masalah uang 100, 100 ya. Pengetahuan kalau berdiri sendiri dia nilainya 0, nggak ada artinya. Yang kedua adalah keterampilan. Kita sudah buatkan panggung. Silakan nanti kalian asal keterampilan kalian di sini. Tidak usah mengharapkan apa-apa. Tidak usah mengharapkan hadiah apa-apa. Berharaplah kamu bisa berkembang dengan mengembangkan keterampilan itu. Tetapi mustahil kalian bisa mengembangkan keterampilan tanpa kalian punya pengetahuan. Keterampilan kalau berdiri sendiri nilainya adalah 0, anak-anak semua. Yang terakhir adalah attitude. Attitude adalah sikap, perilaku, karakter. Itu nilainya adalah 1. Bagaimanapun kamu pintarnya,
Bagaimanapun kamu punya keterampilan yang baik, tapi kalau kamu tidak punya perilaku dan karakter, maka nilainya adalah nol. Yang membuat semuanya berarti adalah attitude itu, anak-anakku semua. Faham? Semoga bisa dipahami. Hari ini kita diuntungkan cuaca mendung bersama dengan kita. Mudah-mudahan yang pembinaan upacara sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada saat ini kami berhimpun dalam mengikuti upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023. Seraya berdoa dan berserah diri kepada-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran semata-mata demi mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkan kesungguhan kami, bersihkan mata hati kami, agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakanlah kami sangat mendambakan agar menjadi pendidik-pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan yang paling